dalam channel Menggemakan Tauhid, Menebar Sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita semua, yang dengannya kita bisa berjumpa dan bersua kembali dalam rangka mengagungkan namanya, dalam rangka mempelajari Al-Quran, ayat Al-Quran, dalam rangka mempelajari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala dan ampunannya. Maka kita betul-betul bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena ini sebuah nikmat yang paling agung, yang tidak banyak, bahkan sangat-sangat sedikit dari begitu banyaknya makhluk yang Allah ciptakan di alam semesta ini, untuk merasakan manisnya keimanan, untuk merasakan nikmatnya tatkala mengkaji ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Maka kita bersyukur, betul-betul bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa memberikan keberkahan dari apa yang kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga Allah Azza wa Jalla mencurahkan kepada baginda Nabi kita tercinta Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah manusia yang terbaik yang pernah Allah Subhanahu wa taala ciptakan dari seluruh makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Maka beliau adalah salah satu public figure yang terbaik yang Allah perintahkan kita untuk senantiasa mengikuti jalan beliau, mengamalkan dan mengkaji apa-apa yang beliau ajarkan kepada kita semua, oleh karena sebab wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan oleh karena sebab itulah kita tidak pernah bosan-bosannya senantiasa berusaha untuk memperbanyak doa dan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap detik kehidupan kita di muka bumi ini, di setiap sujud-sujud kita, di setiap doa-doa kita sempatkan untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua bersama beliau sallallahu alaihi wasallam di surga Allah Subhanahu wa taala yang tertinggi, surganya para nabi dan para rasul. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ini adalah pertemuan keberapa Mas Jihan? Ke-6 ya, khusus tafsir lanjutan ya, yang dimana kita masih berputar di dalam surat Al-Fatihah. Sudah 6 pertemuan ya, yang dimana kita berusaha menjelaskan sedalam-dalamnya, sebanyak-banyaknya, sedetail-detailnya setiap lafaz yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir. Beliau banyak banget kalau menjelasin ayat per ayat di dalam Al-Quran, karena beliau banyak menukil ayat-ayat yang semisal, banyak menukil pernyataan Nabi, tafsirnya Nabi SAW tentang ayat itu dan seterusnya, sehingga begitu luasnya dalamnya makna setiap ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan kepada beliau SAW, kepada kita semua sebagai pedoman kita untuk mendapatkan kebahagiaan dan kesuksesan di dunia saat ini, kelak pula di akhirat. Sehingga sepantasnya seorang muslim pengikut Nabi Muhammad SAW yang sejati, yang setia, berusaha semaksimal mungkin untuk bersabar ya. Bersabar, bertahan, kemudian dengan niat ikhlas kita mengharapkan pahala yang agung, yang besar dari Allah SWT dari apa yang kita lakukan saat ini dan seterusnya. Mengkaji ayat-ayat Allah SWT menyebabkan bahwasanya Al-Quran pada hari kiamat akan datang menolong kita semua. Amin ya rabbal alamin. Di mana tidak ada lagi pertolongan kecuali dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka berbahagialah kaum muslimin, Allah jadikan kita salah satu hamba-hamba yang mencintai Al-Quran, yang merasakan hati yang tenang, damai ketika mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sampai di ayat yang kelima, yang dimana sudah kita jelaskan maksud dari Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Malik Yaumiddin, terakhir itu penguasa alam semesta, penguasa hari akhir, hari kiamat. Begitu amat sangat agungnya Allah Subhanahu
wa ta'ala ketika Allah Subhanahu wa ta'ala bangkitkan hari kiamat kelak. Kemudian sampai kita di ayat yang ke-5 di mana Allah Subhanahu wa ta'ala katakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Hanya kepadamulah wahai Tuhanku Allah Subhanahu wa ta'ala kami menyembah, dan hanya kepadamulah wahai Tuhanku Allah Subhanahu wa ta'ala kami memohon pertolongan. Sampai di sini ya, sampai di sini ketika hadis yang sudah pernah kita sampaikan ya, hadis yang sudah kita jelaskan makna kaitannya dengan keagungan surat Al-Fatihah, mulai dari bismillah, alhamdulillah, ar-rahmanir-rahim, maliki yaumiddin. Allah Subhanahu wa ta'ala terus menjawab setiap ayat yang kita baca tadi surat Al-Fatihah. Kita ulangi lagi. Alhamdulillah, apa jawaban Allah Subhanahu wa ta'ala? Hamadani abdi. Kedua, ar-rahmanir-rahim, asna alayya abdi. Jadi alhamdulillah itu hambaku sedang memujiku. Kemudian ar-rahmanir-rahim, Allah jawab langsung asna alayya abdi ketika kita baca ar-rahmanir-rahim. Apa maksud asna alayya abdi? Hambaku sedang menyanjungku, maliki yaumiddin. Kemudian kata Allah Subhanahu wa ta'ala majjadani abdi, hambaku sedang mengagung-agungkanku ya. Menjadikan aku apa? Agung, terbesar, maha segala-galanya. Majjadani abdi. Setelah itu kata Allah Subhanahu wa ta'ala wa qala maratan fawada ilayya abdi. Dari ketiga ayat tadi, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, Allah jawabkan ya. Kemudian setelahnya kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hadis qudsi itu yang sudah kita bahas, maka hambaku telah menyerahkan ya, telah memasrahkan semua perkaranya, urusannya kepadaku ketika kita telah membaca alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Maksudnya apa? Ketika kita sudah membaca, memahami, apalagi kan alhamdulillah sudah kita jelaskan artian tafsiran alhamdulillahirabbil alamin maliki yaumiddin ya rahmanir rahim maliki yaumiddin, 3 ayat itu, maka pada dasarnya seharusnya dituntut pada kita semua tiga ayat ini ketika kita sudah pahami, kita amalkan, kita kaji, kita dalami maknanya, maka konsekuensinya apa? Kata Allah sendiri, maka pada saat itu orang yang betul-betul telah mengamalkan 3 ayat ini, maka dia betul-betul telah menyerahkan semua urusannya kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan kata Allah gitu ya, hadis qutsinya, ingat gak? Fawwadha ilayya abdi, ketika seorang hamba sudah membaca 3 ayat tadi, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin, maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kan Allah jawab ya per ayatnya, kesimpulannya apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Hambaku telah menyerahkan, memasrahkan semua urusannya kepadaku. Semua urusannya kepadaku. Ada yang bisa kasih kesimpulan apa sih maksudnya sebelum, dan itu insya Allah sesuai dengan penjelasan para ulama insya Allah. Kira-kira ada yang bisa menebak atau menerka apa sih turunan makna atau artian dari hambaku telah menyerahkan semua urusannya kepadaku? Apa maksudnya kira-kira? Tauhid. Ya, bisa, bagus. Tauhid. Betul-betul mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada satupun zat ya yang dia agungkan, yang dia puji dan dia besar-besarkan, dia sanjung kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tauhid maksudnya. Tawakal, betul. Nah, ini tawakal. Ini yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, maksudnya ini adalah tawakal. Jelas banget secara teks, hambaku telah menyerahkan urusan kepadaku semuanya. Secara teks kalimat Allah ini maksudnya jelas tegas apa? Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah pernah saya sampaikan ya, yang ketika saya sampaikan tentang makna ya, bismillah. Ya kan ada 3 ya. Isti'anah, apalagi
isti'anah, kemudian at-tabarruk, tawakul, ya, pengharapan. Maksud dari bi itu loh, yang bismillah, bi itu artinya 3 tadi ya. Maksudnya apa? Ketika Allah sudah bilang hambaku telah menyerahkan kepadaku semua urusannya, maksudnya apa? Tadi tawakal, apalagi kira-kira maknanya? Tak pernah berlaku angkuh sombong. Orang yang sombong itu tidak peduli, maksudnya tidak butuh pertolongan, betul atau tidak? Orang yang sombong, angkuh, congkak, butuh nggak pertolongan? Ya, sama orang aja nggak butuh, apalagi kepada Zat yang maha segala-galanya, maha bisa, Allah SWT. Ya taruhlah orang lain, ini orang namanya manusia ya, makhluk banyak kekurangan, wajar lah. Maksudnya ya tidak terlalu wajar banget lah kalau dia memang nggak butuh sama manusia. Memang manusia ini banyak kekurangannya. Tapi kalau Allah nggak ada kekurangannya, kok bisa-bisanya dia nggak menyerahkan urusan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Maksudnya menafikan, meniadakan campur tangan kebesaran Allah terhadap apa? Pengaturan Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupan orang tersebut. Sehingga ketika seorang itu betul-betul telah merealisasikan, mengamalkan 3 ayat tadi, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin, maka dia selalu teringat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap gerak-gerik, tindak tanduknya, semua perkataannya, dia senantiasa menghaturkan atau menyerahkan, memasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apa yang barusan saya sampaikan ini sebuah apa? Cambukan lah ya, cemeti, ya, cemeti yang menampar kita, bukan memukul kita, menampar kita. Apakah sudah ya 24 jam sehari semalamnya kita hidup di dunia ini, hari ini aja dulu, yang dimana kita setiap apa yang kita lakukan, kita selalu menggantungkan semuanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena demi Allah, tanpa bimbingan Allah, tanpa bantuan Allah, tanpa limpahan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, kita gak mungkin bisa melakukan apa-apa. Tidak bisa mungkin melakukan apa-apa. Betul atau tidak? Ya. Taruhlah dia punya kendaraan yang mewah, dia bisa kemana aja. Coba kalau nggak ada bensin, ya bensin itu siapa yang menciptakannya? Manusia. Secara logika dan rasio pun sepakat bahwasanya kita ini miskin, sebenarnya nggak punya apa-apa. Contoh tadi kendaraan yang bisa kita gunakan untuk kemanapun yang kita inginkan, kan bensin contohnya itu. Kan yang menciptakan bukan Pertamina, mereka yang tiba-tiba muncul zat yang namanya Pertalite pertama, kan tidak ada kan ya, pasti dia bor dulu bumi, kan gitu ya. Nah, siapa yang menciptakan dan menghadirkan minyak-minyak tadi, gitu loh, sehingga seorang bisa membeli minyak-minyak tersebut, bahan bakar kendaraan, sehingga bisa mengantarkan ke tempat dia kerja dan seterusnya. Ini baru kecil nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kesehatan yang begitu mahalnya, apakah Pak Dokter yang terhebat, obat yang paling mahal, ya, rumah sakit yang paling bonafit, yang paling mewah, menyebabkan dia selalu terjaga dari penyakit, macam-macam penyakit, atau selalu sehat? Betul atau tidak? Apakah gitu? Apakah mereka yang mendatangkan kesehatan semua? Sehingga dengan kesehatan dia bisa kemana-mana, bisa cari duit, bisa cari nafkah, bisa cari ini, bisa cari itu. Betul atau tidak? Allah mudah sekali mencabut kesehatan dari diri kita, sehingga kita terbujur kaku di rumah. Betul atau tidak? Udara, apakah pemerintah Indonesia yang menyebarkan udara di sekeliling daerah wilayahnya sehingga kita harus bayar pajak untuk menghirup udara? Apakah manusia yang menciptakan udara ini? Ada nggak? Siapa yang ciptakan udara ini? Ini loh udara yang ini, walaupun nggak kelihatan kan ada, yang dengannya kita bisa bernapas. Siapa coba, saya mau tanya, siapa yang menciptakannya?
Coba saya tanya, profesor, siapa yang menciptakan udara ini? Udara ini loh, siapa yang menciptakannya? Terus pantaskah kita merasa hebat, merasa angkuh, merasa congkak, merasa lebih dari segala-galanya? Nggak pantas gitu, maksud saya itu kita tuh nggak pantas merasa hebat dan sombong di hadapan Allah, nggak pantas sama sekali. Toh juga kita butuh makan, dan makanan itu bukan para petani yang menciptakan berasnya atau padinya, bukan para peternak yang menciptakan telur, kemudian ayam, kambing yang bisa kita makan, kemudian sapi yang bisa kita konsumsi. Apakah mereka semua sayur mayur? Apakah para petani yang tiba-tiba memunculkan sayur mayur dari tanah? Antum tazra'una am nahnu zari'un? Kata Allah SWT, apakah kalian yang telah menumbuhkan tumbuhan ataukah kami? Itu pertanyaannya nggak perlu ditanyakan. Antum tazra'unahu am nahnu zari'un? Apakah kalianlah yang telah menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan itu ataukah kami? Itu pertanyaannya nggak perlu ditanyakan. Kenapa kalau Allah tanya? Dia tahu, para petani tahu, tetapi tetap kufur. Pertanyaannya nggak perlu ditanyakan. Kenapa Allah masih tetap tanya di dalam surat Al-Waqi'ah itu? Karena kita sering kufur, sehingga Allah tanya. Coba bayangkan, sebanyak apapun uang kita, sehebat apapun badan kita, semuda apapun usia kita, sebanyak apapun anak keturunan kita, rumah kita, kendaraan kita nggak punya apa-apa. Pasti kita akan mati, maka kita akan meninggalkan itu semua, atau semuanya itu akan sirna lari daripada kita. Makanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu menyatakan sebuah pernyataan yang sangat indah di dalam Sahih Bukhari. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an, inna dunya qad irtahalat mudbiratan. Sesungguhnya dunia ini berlari menjauhi kita. Kata beliau ini, Ali bin Abi Thalib bilang kayak gitu. Sesungguhnya dunia berlari menjauhi ke belakang atau menjauhi kita. Apa yang kita makan hilang. Apa yang kita pakai lusuh, robek, rusak. Kendaraan yang kita pakai, rumah yang kita tempati akan rusak, akan roboh, akan hancur. Lari dunia itu sifatnya. Wa innal akhirata qad irtahalat muqbilatan. Dan sesungguhnya akhirat itu berlari mengejar kita, mendekati kita. Maksudnya apa? Semakin dekat kita dengan akhirat dan kematian. Fakunu min abna'il akhirah. Maka oleh karena sebab itulah wahai anak Adam, jadilah kalian itu budak-budaknya akhirat. Wala takunu min abna'id dunya. Janganlah kalian itu menjadi budak-budak dunia. Kemudian beliau tutup kalimatnya ataupun nasihat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an, al-yauma, sekarang, hari ini, amalun, masanya beramal soleh. Al-yauma, hari ini, masanya untuk beramal soleh. Amalun bila hisab, tidak perlu menunggu langsung diberikan pahala oleh Allah SWT, karena masanya sekarang beramal soleh, dan beramal soleh tidak minta langsung diberikan ganjaran dari amalan soleh yang kita kerjakan sekarang. Wagodan, besok. Apa besok maksudnya di sini? Mati nanti. Hisabun, yang ada hanya masanya cuman apa? Dihitung, dibalas, diganjari dan diadab. Wala amal, tidak ada lagi masanya untuk beramal soleh. Maka wajar beliau menyatakan hal tersebut, yang dimana saat ini kerjaan kita atau petugas kita untuk beramal soleh tanpa menunggu pahala secara langsung diberikan oleh Allah SWT, tapi
Tapi besok ketika kematian kita tiba, barulah masanya mendapatkan ganjaran pahala hisab, dan tidak ada masa lagi untuk berusaha untuk melakukan amalan-amalan soleh. Sehingga semua yang kita miliki ini bukan punya kita. Sewaktu-waktu cepat atau lambat Allah akan mengambilnya. Sehingga maksud dari ketika Allah katakan seorang hamba telah mengucapkan alhamdulillah ya rabbil alamin ar-rahmanir rahim malik yaumiddin fawwadu alayya amrahu, hambaku telah menyerahkan semuanya urusan kepadaku, adalah maksudnya apa? Dia betul-betul merasa hina di hadapan Allah, merasa kerdil, kecil di hadapan Zat yang maha segala-galanya, maha besar, maha agung, sehingga dia betul-betul butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia betul-betul butuh bimbingan Allah, betul-betul membutuhkan rahmat Allah, bimbingan Allah, taufik dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia bisa beramal soleh, sehingga dia bisa menikmati kenikmatan dunia, sehingga dia bisa menikmati kenikmatan akhirat, nikmat kuburnya. Oleh karena sebab itulah ayat setelahnya setelah apa? Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu maksudnya kenapa? Jadi urutannya tuh cantik gitu loh. Karena ayat Al-Fatihah ini ataupun Al-Quran ini yang ngarang bukan Nabi Muhammad SAW, jelas. Beliau nggak pernah belajar, beliau bukan S1, S2, S3, profesor, enggak. Baca aja nggak bisa. Baca aja nggak bisa. Nulis apa lagi? Kok bisa pinter ngarang kayak gini gitu loh, nggak masuk akal. Bahkan yang paling pinter nggak bisa ngarang Al-Quran. Fa'tu bisuratim mimithli fad'u syuhada'akum in kuntum shadiqin. Allah tantang apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW ini semisal. Ajak semua teman-teman kalian, adakan satu ayat saja yang semisal dan sehebat Al-Quran. Sehingga cantik sekali urutan alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim, bukan terbalik, susunannya sudah cantik sekali, rapi. Sehingga Allah letakkan di ayat yang kelima ini adalah konsekuensi dari apa? Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik. Secara bahasa Arab, hukum bahasa Arab ya, atau bahasa Indonesia juga sama, ada namanya SPOK. Masih ingat ya, pelajaran SD kalau nggak salah ya, subjek, predikat, objek, keterangan. Berarti kalau ngomong dengan menggunakan susunan bahasa Indonesia, subjek, saya sedang makan nasi di rumah, kayak gitu ya SPOK-nya ya. Boleh atau tidak ketika objeknya saya kedepankan, nasi saya makan di rumah. Objek tadi ketiga kan, SPOK ya. Berarti OSPK. Boleh atau tidak secara bahasa Indonesia? Boleh. Ada perbedaan atau tidak maknanya? Ada. Saya makan nasi di rumah, itu beda jauh maknanya ketika kita katakan, atau saya katakan nasi saya makan di rumah. Objek terlebih dahulu. Apa maksudnya kata Imam Ibnu Katsir? Yufidul hasra. Kenapa Allah kedepankan objek di sini? Ayat kan iyyaka. Iyyaka di sini objek. Siapa yang dimintai pertolongan atau siapa yang disembah? Iyyaka, Allah, objek kan. Baru setelahnya subjek dan predikat. Berarti kan terjemahannya seperti ini, hanya kepadamulah. Nah, kepadamulah ini maksudnya apa? Objek, subjek, predikat, objek kan ya. Hanya kepadamulah kami menyembah, bersujud. Wa iyyaka, dan hanya kepadamulah, objek lagi kan, nasta'inu,
kami memohon pertolongan. Secara bahasa Arab juga boleh. Na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka. Boleh. Secara bahasa Arab boleh. Sebagian masuk Indonesia tadi boleh juga. Berarti apa kalau terjemahkan? Kami menyembah kepadamu, kami meminta permohonan kepadamu. Boleh secara bahasa Arab boleh. Apakah seperti itu susunan Al-Quran yang kita baca? Tidak boleh ketika baca ke dalam surat Al-Fatihah kemudian kita baca di sholat kita, na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka. Secara bahasa Arab boleh, tetapi apa susunannya tidak diperbolehkan dibaca ketika sholat atau dianggap sebagai surat Al-Fatihah, merubah ayat Al-Quran. Ternyata tidak seperti itu kalimatnya, tetapi objeknya dikedepankan, subjek dan predikat. Paham sampai sini? Sehingga kayak tadi tuh, nasi saya makan di rumah, berarti yang hanya dimakan cuma nasi. Ada selain nasi yang dimakan? Tidak ada, karena nasi duluan yang diucapkan oleh dia. Nasi saya makan, dia ingin menekankan, saya ingin menekankan pas saya di rumah itu yang saya makan nasi cuma nasi doang. Yang saya makan itu cuma nasi doang, nggak ada lauk-lauknya gitu, paham ya? Beda kalau saya bilang saya makan nasi di rumah, kemungkinan ada objek lain selain nasi. Betul? Sehingga apa yang diinginkan oleh Allah SWT dari susunan lafaz ayat ini, agar kita betul-betul menyembah cuman hanya kepada Allah, tidak boleh yang lain gitu. Kemudian Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan, na'budu ini bukan hanya sekedar maknanya adalah menyembah, tawakal kata beliau. Saya bacakan dulu pernyataan beliau. Maksud dari na'budu ini, nah, ya kata beliau, Al-Imam Ibnu Katsir menukilkan pernyataan Ad-Dhahhak. Ad-Dhahhak ini seorang tabi'in, murid dari sahabat Nabi yang namanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Abdullah bin Abbas, sudah saya sampaikan, adalah seorang sahabat yang digelari oleh para ulama bahrul ilmi. Ilmunya itu seperti banyaknya air lautan. Dan beliau adalah para sahabat yang paling mumpuni dalam memahami ayat Al-Quran. Ya, Abdullah bin Abbas. Kata beliau, perhatikan, iyyaka na'budu. Ketika Allah bilang, yang ini kan ayat yang disyariatkan untuk kita baca, bukan maksudnya Allah yang mengatakan kemudian Allah menyembah kepada seseorang. Kan ayat ini Allah yang bilangkannya, ya kan? Bukan maksudnya Allah yang mengatakan ini kemudian Allah menyembah kepada selainnya, bukan. Bukan itu, jangan salah paham ya. Karena semua ayat Al-Quran lafadz makna dari Allah langsung. Bukan maksudnya ketika Allah menyebutkan suatu hukum atau suatu makna lafadz kemudian subjeknya kepada Allah SWT, tidak. Seperti ini. Bukan maksudnya Allah menyembah kepada seseorang atau sesuatu zat, karena Allah sendiri yang mengatakan ayat ini, bukan. Tetapi ayat ini diturunkan agar kita membacanya untuk mendeklarasikan kepada Allah. Paham ya? Nah, kata Imam Abdullah bin Abbas, perhatikan. Ketika Allah bilang iyyaka na'budu, ketika kita mengucapkan kalimat ini, hanya kepadamu lah wahai Allah SWT kami menyembah. Apa artiannya? Kata beliau, ini Abdullah bin Abbas sendiri yang bilang. Pasti Nabi yang ngajarin, nggak mungkin ngarang, betul? Nah, apa kata beliau? Maksud dari na'budu, iyyaka nuwahhidu, kami betul-betul menunggalkan. Menunggalkan di sini maksudnya apa? Dalam segala hal, tunggal, tidak menyembah Allah dan menyembah selain Allah, berserikat. Ya, betul-betul hanya menyembah Allah saja, menunggalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah Maha Esa. Kalau tidak Esa berarti Allah bukan Khalik,
Tidak sempurna Allah SWT karena tidak esa. Berarti Allah membutuhkan pertolongan selainnya, berserikat dalam mengatur dan menciptakan alam semesta ini. Ini salah satu tanda di mana Allah Subhanahu wa taala betul-betul dan jelas-jelas tidak perlu diragukan lagi, Allah Maha hebat, Maha agung. Kenapa kok dikatakan Maha hebat dan Maha agung, Maha besar? Karena Allah nggak butuh sama siapa. Siapapun dari antara kita yang mungkin terhebat, tergede badannya, terpinter, tercerdas, tetap butuh bantuan orang. Lah itulah makhluk, itulah konsekuensi makhluk. Makhluk itu sehebat, sepinter apapun, siapapun yang paling pintar, yang paling kaya pun, ya Jeff Bezos atau Elon Musk, yang paling banyak ribuan triliun duitnya, tetap butuh sama orang lain. Betul atau tidak? Yang nyuciin bajunya, yang masakin makanannya, iya kan? Pasti dia nggak mungkin ngurusin perusahaan yang banyak itu semua dia yang ngurusin, yang turun tangan, nggak mungkin. Lah itulah makhluk. Paham? Sehebat, sepintar apapun kita tetap butuh sama orang lain. Kalau Allah, itulah yang disebut dengan tauhid ataupun wahdahu. Allah betul-betul tunggal. Allah Maha Tunggal itu maksudnya. Sehingga dari dipahami makna tunggal di sini adalah esa di sini adalah Allah nggak punya anak. Allah nggak punya orang tua, bapak ibu, na'udzubillah. Allah nggak punya istri, sebagaimana tuduhan orang-orang Quraisy yang Allah abadikan di dalam surat Al-An'am 99, 100 sampai 105. Allah sendiri dikatakan, anna lahu waladun walam takul lahu sahibah. Mereka mengatakan Allah memiliki anak dan Allah memiliki istri, sahibah. Subhanallah wa ta'ala amma yasifun. Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala dari apa yang mereka sifatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tolak. Allah tolak tuduhan mereka, yaitu orang Quraisy. Surat Al-An'am 99 sampai 105, panjang ayatnya itu. Saya nukil bagian itu saja. Jadi tuduhan Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki anak, ya surat Al-Ikhlas itu juga sama. Nah, kenapa kok dikatakan surat Al-Ikhlas jadi surat Al-Ikhlas? Ada yang tahu? Apakah surat Al-Ikhlas qul huwallahu ahad itu loh, kenapa kok disebut penamaannya adalah Al-Ikhlas? Apakah ikhlas di sini maksud ikhlas ibadah? Kenapa kok dikatakan surat Al-Ikhlas itu ada surat Al-Ikhlas? Qul huwallahu ahad. Apa maksudnya Rasulullah SAW dan para sahabat surat Al-Ikhlas disebut surat Al-Ikhlas? Karena Al-Ikhlas itu secara makna ada pemurnian, maksudnya adalah betul-betul Allah murni Maha Esa, gitu loh. Ahad. Makanya Bilal disiksa ya oleh Umayyah bin Khalaf, dia bilang apa? Ahadun ahad. Sembah Tuhan yang dibikin oleh orang Quraisy di Ka'bah, nggak mau. Ahadun ahad, jawabannya siapa? Bilal bin Rabah. Tunggal, yang tunggal. Jawabannya yang tunggal. Agar mereka mikir, Tuhan kami banyak. Kok banyak ya? Harusnya mikir juga tadi yang sudah saya sampaikan. Kalau banyak kan bukan Tuhan. Tuhan itu ya tunggal harusnya. Kok malah banyak Tuhan? Berarti berserikat atau saling tolong menolong. Masa Tuhan saling tolong menolong? Paham sampai sini? Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala maha sempurna akan keesaannya. Itu kan Pancasila yang pertama. Orang-orang kita dulu udah ngerti duluan, udah tahu ketuhanan yang maha esa. Ini maksudnya apa? Berdasarkan syariat Islam, Pancasila yang pertama ini. Maksudnya apa? Di kuliah saya juga ada 1-2 semester pelajaran Pancasila juga sama. Yang ngisi Ustaz Dr. Ali Musris yang Jemputra, lulusan akidah, doktor akidah. Jadi beliau bilang kayak gini, ketuhanan yang Maha Esa sampai ke sila yang seterusnya itu mengacu kepada sila yang pertama. Kayak gitu. Keadilan sosial dan seterusnya itu semuanya mengacu ke sila yang pertama. Maksudnya
sesuai dengan syariat sila pertama. Gitu maksudnya kayak gitu. Nah, di sini menjelaskan maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Itu kalimat pertama. Kata Abdullah bin Abbas, iyyaka na'budu artinya adalah nuwahidu. Kami benar-benar menunggalkan dan mengesahkan Engkau wahai Allah Subhanahu wa taala. Pertama itu. Kedua, wa nakhafu, kami hanya takut kepadamu. Wa narju, dan hanya kepadamu lah kami memohon. Ya Rabbana la ghairaka, wahai Tuhan kami tidak ada selain Engkau, tidak berpaling kepada selain Engkau. Kata Abdullah bin Abbas ketika mentafsirkan kalimat iyyaka na'budu, iyyaka na'budunya ya. Saya ulangi lagi, ketika beliau mentafsirkan iyyaka na'budu, kata Abdullah bin Abbas, iyyaka nuwahidu wa nakhafu wa narju ya Rabbana la ghairak. Kami hanya menunggalkan Engkau, takut kepada Engkau, berharap kepada Engkau wahai Tuhan kami, tidak selainmu. Ketika Abdullah bin Abbas mentafsirkan kalimat wa iyyaka nasta'in, apa kata Abdullah bin Abbas? Ala ta'atika, ala ta'atika, kami taat kepada Engkau wahai Allah Subhanahu wa taala. Taat. Wa ala umurina kulliha, wa ala umurina kulliha, kami taat kepada Engkau dari semua perkara-perkara kami. Paham? Jadi maknanya itu bukan hanya teks saja memohon. Memohon itu maksudnya apa? Minta rezeki, minta dipanjangkan umur, minta jodoh, minta ini, minta, bukan hanya itu doang maknanya. Enggak sesimpel itu makna hanya kepada Engkau lah kami memohon. Makanya sayang banget kalau kita tuh belajar Al-Quran cuman terjemahan doang. Kita tidak akan mendapatkan keajaiban, ya, keajaiban tentang ayat per ayat dalam Al-Quran. Tidak mungkin, karena kita hanya sekedar memahami teks. Ada Al-Quran per teks di bawahnya ada terjemahan itu ya membantu, tetapi tidak sebanyak seluas seseorang ketika memahami apa? Tafsirannya. Jadi jujur saya pun juga sama awal-awal sebelum belajar tafsir, ketika memahami nasta'inu wa iyyaka nasta'inu, dan hanya kepada Engkau lah kami meminta. Berarti ketika kita minta ini, minta itu, minta ini, minta itu, minta ini, minta itu, hanya kepada Allah. Betul enggak? Setuju nggak kita nih? Setuju kayak gitu kan, karena teks yang kita paham. Tetapi ternyata kata Abdullah bin Abbas bukan cuman itu baik maknanya. Iya betul, itu betul, bukan salah, nggak salah enggak. Tapi lebih daripada itu. Apa lebih daripada itu? Kami taat, selalu taat kepada Engkau dari semua perkara-perkara kami. Paham maksudnya? Paham nggak? Kami selalu taat kepada Engkau dari semua perkara-perkara kami. Tawakal maksudnya. Dan yang lebih dalam lagi maknanya adalah semua tingkah laku kita, tindak tanduk kita yang kita lakukan 24 jamnya berdasarkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Contoh bangun tidur ingat Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ketika kita bangun tiba-tiba ingat sama Allah, inilah aplikasi dari iya wa iya kanas ta'in. Alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi wa afani fi jasadi wa adina li fi dzikri. Doa selain doa alhamdulillahilladzi ahyana itu bangun tidur itu sudah salah satunya. Segala puji bagi Allah SWT yang telah menjaga jasadku dan telah mengembalikan ruhku ke dalam tubuhku dan mengizinkan aku ketika bangun ingat sama Allah SWT. Betapa banyak di zaman ini perkiraan saya, karena terkadang saya pun juga seperti itu. Ketika bangun tidur biasanya yang kita cari apa? Sama, saya juga sama. Saya juga berusaha untuk ingat langsung. Tapi HP, apalah dicas atau apalah ya, dicek gitu nomor atau jam dan seterusnya. Nah seharusnya ketika bangun ingat sama Allah SWT. Ingat, oh ya tahajud. Sebelum subuh ini kita ceritanya ya, bukan setelah matahari terbit ya. Sebelum subuh. Kemudian ke kamar mandi baca doa.
Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Dia buka pakaiannya bismillah, masuk WC, kemudian dia keluar WC ghufranaka, wudu, doa, setelah wudu doa, sholat tahajud, salam, terus kemudian dia banyak pokoknya, makan berdoa, setelah makan berdoa, pakai baju berdoa, melepas baju berdoa, keluar rumah berdoa, naik kendaraan berdoa, di jalan berdoa, dikiran, sampai di kantor, sampai di sekolahan, sampai di kuliah, selesai pulang di jalan lagi berdoa, kemudian sampai rumah doa, masuk rumah, berdoa masuk rumah, alhamdulillahi kharajna wa walajna wa 'ala Allahi tawakkalna, masuk rumah, kemudian melepas baju, kemudian mengucapkan salam dan seterusnya. Kemudian dia sholat 5 waktu, baca Quran. Dari semua aktivitas dia selalu berkisar syariat Rasulullah yang diajarkan. Itulah maksud wa nasta'in. Itu loh kata Abdullah bin Abbas. Berarti apa, kita terapkan semua apa yang diajarkan oleh Nabi SAW dari tidur sampai tidur lagi. Pas mau tidur wudu dulu. Ya, wudu dulu. Kemudian baca doa, mungkin baca surat Al-Mulk misalkan, baca doa mau tidur, alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim wa amut, kemudian zikir ya, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, banyak dilakukan. Kemudian baca surat Al-Ikhlas, surat An-Nas, surat Al-Falaq, kemudian ayat kursi ditiup ke tangan, dilumurkan ke badan, miring ke kanan. Jadi 24 jam semua yang dia lakukan sesuai dengan aturan Nabi Muhammad SAW. Itulah yang dimaksud dengan wa nasta'inu. Siapa yang bilang? Bukan saya, Abdullah bin Abbas. Dinukil oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya Al-Qur'anil Azim. Jadi yang kita pahami cuman minta apapun hanya kepada Allah. Ternyata lebih daripada itu, sehingga tuntutannya apa? Pelajari semua adab-adab 24 jam. Apapun yang diajarkan oleh Nabi SAW. Itulah maksud dari wa iyyaka nasta'in. Sehingga kata Abdullah bin Abbas, wa ala umurina, semua perkara kami betul-betul sesuai dengan ketaatan kepada engkau dan ketaatan kepada utusanmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu kira-kira. Masih panjang banget ini. Mungkin sampai di sini saja. Habis ini saya ada kegiatan mendadak. Jadi kita cukup sampai sini. Ada pertanyaan tidak? Kita jawab singkat aja. Jadi habis sisa saya nggak mau mundur diri, tidak bisa melanjutkan, ada kegiatan dasak. Tidak ada lagi? Cukup? Tapi semoga yang sedikit ini bermanfaat. Sebenarnya kalimat ini masih belum selesai. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mungkin kita sudahi sampai di sini saja. Mungkin minggu depan kita pindah ke ayat setelahnya. Ihdinas siratal mustaqim. Saja. Semoga yang sedikit bermanfaat menjadikan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh ya, dekat ya. Kata Imam Ibnu Katsir, maksud iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in adalah realisasinya adalah dia merasa dekat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang saya baru ingat. Jadi semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maksud dari kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi kalau sering lupa sama Allah, enggak merasa dekat, kayaknya Allah tuh jauh, masih belum biasa dia realisasikan ayat ini. Itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Darussalam Channel, menggemakan tauhid, menebar sunnah.